Makanya Yesus menyuruh ajarannya jangan sampai keluar dari Bani Israel kan? Jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Karena bangsa lain ini mungkin bisa jadi tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita jangan menyimpang ke sana. Kita jangan ikut seperti mereka gitu. Coba kalau kita lihat konteksnya. Bahkan gini Mbak, saya mohon maaf ya Mbak ya, bukan menurut saya ini agak kasar ini ayat gitu. Coba Anda buka Matius 15 nomor 24. Sorry, nomor berapa? Matius berapa? 15. Matius 15 nomor 24. Matius 15 nomor 24. Oke, tolong bacakan Pak. Tetapi Yesus, jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kayak gini ya. Nih, kita baca dari awal perikop aja Mbak ya. Biar enak gitu ya. Saya yang bacain. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali menjawabnya, lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti dengan berteriak-berteriak. Jadi di sini ada ya orang Samaria, orang Kanaan yang mengikuti Yesus, seorang ibu-ibu beserta beserta anaknya, ya gitu ya, anak Daud. Ntar, seorang ibu-ibu lah intinya kayak gitu, seorang ibu-ibu mengajar Yesus dengan murid-muridnya, oke? Nah, terus lanjut. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan untuk orang Samaria, ajaran dia, kata dia. Tetapi perempuan itu mendekat, ngotot gitu, dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawaban Yesus kayak gimana? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Melemparnya kepada anjing. Oke, lanjut. Ya. Jadi Mbak di sini kata perempuan itu benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, habis perikopnya. Nah di sini Mbak, coba Anda lihat, bagi Yesus orang yang di luar Bani Israel, ya, orang yang di luar Bani Israel menyebut Yesus itu Tuhan dan menyembah Yesus, maka bagi Yesus dia adalah anjing gitu. Udah boleh saya jelaskan? Oke, jadi Pak, bisa saya putar layar, saya putar kameranya ya. Ini di title-nya ini perempuan Kanaan yang percaya, oke? Jadi yang Anda sebutkan tadi, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jadi perempuan Kanaan yang disebutkan di sini itu awalnya tidak percaya dengan imannya sendiri. Oke? Jadi Yesus membuat ini perumpamaan yang di ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang. Karena domba-domba yang hilang ini di sini perumpamaan orang yang nggak mengenal Tuhan gitu. Orang yang tersesat. Halo? Nah, di situ tadi dibilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibunya mengaku sebagai anjing juga. Maksudnya? Ibu yang meminta sama Yesus itu mengakui dia adalah anjing gitu.
Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Ya, karena kan apa kata dia tuh ya, kata dia, maka gini, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuh kayak gitu, dia ngaku sendiri. Dia ngaku sendiri kan ada disebutkan di sana Pak, yang pada awalnya tadi. Saya diutus hanya untuk orang apa? Israel. Iya, orang-orang Israel. Orang Israel saja. Bilang, itu kan perumpamaan. Itu bentuk sebuah perumpamaan. Perumpamaan? Dari mana? Dari mana ilmunya menyatakan ini sebuah perumpamaan atau bukan gitu? Yang hilang umat Israel. Domba-domba yang hilang ini ibaratkan kayak manusia tersesat. Orang-orang yang tersesat, tidak mengenal Tuhan. Iya. Jadi seperti itu, makanya Yesus berkali-kali menegaskan bahwa dia itu diutus hanya untuk bangsa Israel, tidak di luar Israel gitu. Kalau mbaknya kan bangsa Indonesia toh. Sebuah perumpamaan. Ya, itu sebuah perumpamaan. Ya. Sebuah perumpamaan. Ya. Kalau mbaknya kan itu Bani Asia, ya kita ini Bani Asia, bukan Bani Israel. Maaf ya. Perumpamaan. Iya. Sekarang saya mau tanya, pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mbak, siapa yang mengutus Yesus? Bedakan Pak, di Kristen itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Iya, saya mau tanya, siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus? Tuhan di sorga. Ada berapa Tuhan? Tuhan kami satu. 3 Yesus? tapi 1. Tunggal. 3 tapi 1. 3 tapi tunggal. 3 tapi 1 gitu. 3 dalam 1. 3 dalam 1. Ya. Berarti agak bingung saya jadinya nih Mbak. Saya boleh nanya-nanya ya. Waktu Yesus itu disalib, berarti Tuhan yang di surga tadi ikut tersalib. Itu anaknya. Kemana Tuhan yang di surga? Naik ke dalam sorga. Tetap di sorga. Dia kan mengutus anaknya yang tunggal. Oh, dibiarin aja gitu anaknya mati gitu. Yesus diutus ke dalam dunia untuk menembus dosa-dosa manusia. Iya, kalau dia tetap di surga, kejam kali dia membiarkan anaknya mati, Mbak. Kan di Yohanes 13 nomor 16, begitu besar kasih karunia Allah pada dunia ini. Kan gitu. Sehingga kan kayak gitu. Kalau dia yang di surga itu membiarkan Yesus mati di salib, kejam itu. Bertentangan gitu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Jadi di situ ada berapa Tuhan? Tuhannya satu. Satu, bukan 2. Di dalam satu. Dia satu di sorga kan? Satu di sorga, satu di tiang salib gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu seperti apa ya? Dia roh. Halo? Kenapa? Lalu Roh Kudus itu apa itu? Roh Kudus itu ya seperti yang saya bilang tadi, dia roh. Tuhan atau bukan? Dia bukan Tuhan.
Oh, bukan Tuhan, Roh Kudus, bukan Tuhan ya. Lalu apa yang tiga dalam satu tadi apa itu? Ya, yang pertama tadi Tuhan yang ada di dalam sorga. Terus yang kedua, Yesus yang diutusnya ke dalam dunia. Terus Roh Kudus itu seperti kayak jiwa Tuhan yang tidak terlihat gitu. Aduh, nggak ngerti saya, Mbak. Nah, makanya nggak ngerti karena memang belum jadi Kristen. Mbak, gini. Coba Anda buka Lukas 2 nomor 11. Coba Iya, kenapa? Anda buka Lukas 2 nomor 11 dulu. Coba. Iya, kenapa? Bisa tunjukkan saya ayatnya langsung dan baca Bisa. Lukas 2 Ya boleh, ayat kita baca ya. 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke? Saya mau tanya dulu, betul yang lahir ini adalah Tuhan? Itu di ayat berapa? Lukas 2 nomor 11. Anda kalau membaca ayat-ayat cuman satu ayat kayak gitu nggak bakalan ngerti. Saya udah baca, Mbak. Ini harus perikopnya dibaca kelahiran Yesus dari nih. title-nya. Iya, saya udah tahu. Saya hanya mempertanyakan di ayat 11 saja. Sebentar saya baca ya. Bisa satu jus ini hilang nih, gawat ini. Bisa satu jus hilang ini. Udah hafal 30 jus, bisa hilang satu jus itu. Ya, pertanyaannya di mana? Apakah ini ya yang dilahirkan adalah Tuhan? Yesus, ya itu Yesus. Ya, Yesus ini Tuhan. Iya. Tuhan yang dilahirkan. Oke, baik. Coba Anda lihat perjalanannya ke ayat dua-duanya. Iya. Coba lihat di ayat dua-duanya. Coba Anda baca. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, ya menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada Tuhan. Kan Tuhan tadi baru lahir. Kenapa ada Tuhan lagi? Itulah tadi Allah Bapa di sorga. Bapa di sorga. Karena kan umat-umat dulu itu udah mengenal Allah Bapa di sorga toh. Jadi mereka itu saya janggalnya kayak gini, Mbak. Janggalnya kayak gini. Ada berapa Tuhan udah? mereka kan belum mengenal Yesus ini siapa. Yang Tuhan yang mereka kenal itu adalah Bapa yang di sorga. Ya iya, kalau kita baca yang Lukas 2 nomor 11 nih dari atas nih tadi ya. Satu perikop kita baca. Di sini ada berapa Tuhan sih? Yesus yang itu kan Yesus yang masih bayi kan, yang tadi kita baca itu yang pertama. Ya, tadi Yesus yang lagi bayi dibawa Maria, lalu diserahkan ke Yerusalem, ke bait Tuhan. Orang Yerusalem tahu nggak itu Tuhan? Anak bayi itu. Lah, mereka kan awalnya kan belum tahu tahu, mereka. belum percaya, belum tahu kalau Yesus yang baru lahir itu Tuhan dari sorga. Mereka kan belum tahu. Lalu? Dulu sebelum Tuhan Yesus lahir itu bait Allah, bait Tuhan itu nggak ada. Bait Mereka Tuhan nggak ada. percaya pada Bapa di sorga. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke sana. Jadi di sini ada berapa Tuhan? Udah dibilang tadi,
Tritunggal, 3 dalam 1. Jadi mereka itu percayanya Itulah tadi rangkaian diskusi dan pertukaran pikiran yang telah kita saksikan bersama. Melalui dialog seperti ini, kita diajak untuk melihat bagaimana setiap individu memahami keyakinan dan sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Penting bagi kita untuk selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga hati yang terbuka dalam setiap perbedaan pendapat. Tujuan utama dari perbincangan ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mempererat tali silaturahmi antara sesama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai diskusi tadi? Mari berbagi perspektif kalian secara bijak dan santun di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.